Shalom jemaat Tuhan, selamat tahun baru. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam saat teduh di tahun yang baru. Saya percaya Tuhan akan selalu menyertai kita di tahun yang baru ini. Dia akan mencurahkan lebih lagi berkat-Nya untuk kita semua. Untuk itu sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menyambut tahun yang baru Tuhan, tahun 2022. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu di tahun yang lalu Tuhan, 2021. Kami percaya berkat-Mu selalu menyertai kami, setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan pagi hari ini kami mau memuji, menyembah Tuhan, dan kami akan belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Amin Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dia Tuhan yang selamatkan kita, Dia Tuhan yang memulihkan kita. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Amin Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Dia yang memberkati. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? segala hormat, Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi
kasih-Mu. Segala Hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu ya Tuhan. hanya Di tempat yang maha tinggi bagimu. kami beri syukur, kami berikan hormat. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi Tuhan. hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur Ku sembah. hidup. Ku sembah Yesus seumur Ku sembah. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Seumur hidup kami ya Tuhan, Haleluya. seumur hidup kami berikan Hanya Kau pujian, yang kami berikan layak sembah. kami sembah. Haleluya. Segala hormat Sembah Kau ya kemuliaan bagimu. Tuhan. Yesus, Hiralamaya Santa, Haleluya. Yesus yang sudah menyembuhkan, Yesus yang sudah memberkati. Terima kasih Haleluya. Oh, yang layak kami Ya sembah. Tuhan. Terima Kami percaya Kau kasih menyediakan Bapa. segala berkat-Mu di tahun yang baru Tuhan. Di tahun yang ini Tuhan akan menyertai kami di awal tahun sampai akhir tahun. Haleluya, inilah pernyataan iman kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Terima Kau kasih ya baik Tuhan. Kami beri syukur, kami beri pujian bagi Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Layak-layak ya Tuhan. Terima kasih. Kau baik. Allah yang mulia, Allah yang besar, Allah yang menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah naikkan pujian kepada Tuhan. Ungkapan syukur kita karena Tuhan itu baik. Sepanjang tahun telah menyertai hidup kita. Kita akan dengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian kami naik ke hadapan-Mu. Itu dupa yang harum menyukakan hati Tuhan. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu, mencerahkan kami, menerangi kami, bahkan menjadi pedoman bagi kami memasuki tahun yang baru. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku, jemaat Afia dan siapapun yang mengikuti acara ini. Tema kita pada hari ini adalah tentang New Beginning Spirit. Ada gambar tadi ya, cantik. Suatu new start, perjalanan diawali lagi dengan permulaan baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bicara tentang God and the New Beginnings. Allah dan permulaan baru. Permulaan baru tidak hanya terjadi pada event tahun baru. Permulaan baru dapat dimulai kapan saja. Tidak juga karena pilihan kita atau kemauan kita atau karena
kita suka atau tidak. Permulaan yang baru itu, slide berikut menunjukkan Allah memulai sebuah permulaan baru. Allah yang memulainya ketika Dia menciptakan langit dan bumi dalam Kejadian 1 ayat 1, kita dapat membaca ayat itu, memang dalam teks bahasa Indonesia disebut pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi dalam frase bahasa Ibrani sesungguhnya artinya adalah in a beginning, not in the beginning. Sehingga sebetulnya Allah sudah mempunyai permulaan-permulaan sebelumnya, bukan permulaan yang benar-benar pertama kali. Karena sebelumnya pun Allah sudah menciptakan jumlah yang besar malaikat-malaikat Allah. Dan juga Allah tentu sudah melakukan karyanya mengenai space, tempat kediaman Allah yang kita namakan surga bagi dirinya sendiri. Sedangkan dirinya memang tidak mempunyai permulaan. Lalu juga kita baca di dalam Perjanjian Lama, sesudah kejatuhan dosa, manusia itu bertambah jahat, bertambah jumlah banyaknya, dan juga kejahatan melulu yang ada di dalam pikiran mereka, maka Allah hendak membinasakan dengan air bah. Lalu dimulai lagi permulaan baru, mulai dari Nuh, Noah, Sem, Ham, dan Yafet, dimulai lagi keberlanjutan kehidupan. Tapi kemudian masuk lagi pada etapa mengulangi lagi kesalahan yang sama, berdosa lagi, sebagai puncaknya membangun menara Babel. Kemudian Allah memilih Abraham, permulaan baru lagi melalui Abraham. Nanti dilanjutkan permulaan baru pada Musa, dimulai dari Musa, memanggil umat itu keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, sesudah di tanah perjanjian lagi nanti ada new beginning lagi, era kerajaan. Monarkial, sebelumnya lah era teokrasi di mana Allah sendiri yang memimpin mereka melalui para hakim-hakim. Terus menerus Allah melakukan permulaan-permulaan baru. Bahkan ketika umat itu juga dibuang ke Babel, mereka juga memulai permulaan baru lagi di sana di mana mereka beribadah tanpa adanya bait Allah. Terjadi suatu perombakan pola ibadah, terjadi tradisi baru dalam beragama bagi orang Yahudi. Demikian nanti ketika mereka sudah kembali dari pembuangan, mulai lagi permulaan baru. Mereka bangun bait Allah, tetapi masih memiliki konteks yang khusus lagi. Karena umat itu ditaklukkan dan dijajah oleh the Roman Empire, kekaisaran Romawi, suasana baru lagi. Lalu nanti terus pengharapan Mesias bergema, berujung pada puncaknya kedatangan Mesias. Yesus Kristus lahir di Bethlehem sebagai penggenapan daripada nubuatan-nubuatan dan tipologi Perjanjian Lama, maka saudaraku, mulailah permulaan penggenapan Perjanjian Baru. Terus demikian di abad keempat kita tahu misalnya agama Kristen menjadi agama resmi negara kekaisaran Romawi, sehingga era Kristendom, kekristenan menguasai wilayah itu. Demikian dilanjutkan lagi nanti dalam gelombang berikutnya ada era reformasi, new beginning oleh Martin Luther tahun 1517. Demikian juga abad ke-20 awal ada lagi new beginning baru, kebangkitan gerakan Pentakosta di Amerika, gerakan Pentakosta modern. Terjadi lagi new beginning dan terus dari Azusa Street menyebar ke seluruh dunia. Dan terakhir juga kita tahu misalnya kita potong Kompas tidak bicara semua fakta sejarah. New beginning pada era pandemik corona, di mana terjadi perubahan pola kehidupan manusia dan gereja sendiri memasuki atau mengadopsi new normal dalam hal practicing the church, how they are doing churching. Melalui pandemi itu kita memulai etape baru, memulai beginning baru. Terus demikian saudaraku, slide berikut. Saudaraku, saya mau berkata, kita tidak dapat mengelakkan perubahan. Allah menciptakan perubahan-perubahan untuk kebaikan kita. Setiap dalam zaman, setiap dalam perubahan Allah ada di sana. So, kita tidak bisa mengelak, maka kita harus menghadapi new beginning kita dengan beriman, faithfully saudaraku. Jangan takut. Tuhan Yesus Allah kita, Juru Selamat kita adalah Lord is great. Dia adalah Allah yang besar. Jadi dia saudaraku menyediakan bagi kita masa depan yang besar juga. Great future. Katakan amin saudaraku. Jadi saudaraku, saya mau berkata, keadaan kita yang sekarang itu bukan final destination bagi kita. We are still on a journey. Kita sedang dalam perjalanan.
Things to come is better than today's. Yang akan kita raih di depan lebih baik daripada yang sudah kita alami sekarang. Katakan amin, saudaraku. Firman Tuhan, Kejadian 8 ayat 22 berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, terus. New beginning itu tidak berarti membatalkan yang terdahulu, tetapi mengupdate suasana baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak akan berhenti musim menuai. Tidak akan berhenti musim mengerjakan pekerjaan yang besar. Maka sekarang kita masuk pada etape berikut. New beginning and us. Tadi beginning and God. Bagaimana dengan kita? Saya sedang berkata, saudaraku, gereja kita sedang menghadapi challenge. Menghadapi perubahan-perubahan termasuk pandemik dan pasca pandemik ini. Saudaraku, gereja kita sedang raising up the new generation to take responsibility to the mission of God. Gereja kita mengalami suatu new beginning lagi. Saudaraku, generasi muda dibangkitkan. Generasi muda mengambil peran dalam pekerjaan dan misi Allah. Percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam gerakan-gerakan ini percaya kepada Tuhan. Believe God. Believe means believe in Christ. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup. God is able. Dia dapat, dia berkuasa, dia sanggup menyembuhkan saudara. Sanggup membebaskan saudara. Sanggup menolongmu, sanggup memberkatimu, sanggup mengangkatmu naik. Sanggup menggunakan hidupmu dengan segala keterbatasanmu. So, raise up. Slide berikut, saudaraku. Apa yang harus kita kerjakan? Dalam waktu singkat ini saya akan mengatakan, saudaraku, prepare yourself. Siapkan dirimu. Allah sudah siap untuk memakai kita dan memberkati kita. Ada firman Tuhan yang berkata, anggur yang baru disimpan atau dimasukkan ke dalam kantong yang baru. The new wine put in the new jar. Oleh karena itu, jadilah kita menjadi manusia baru sebagai kantong yang baru. So renew your mind by the word of God. Renew artinya perbaharui dirimu dengan firman Allah. Jadi prepare yourself. Yang kedua, prepare the way for the king. Sebab dia akan datang dalam waktu segera, saudaraku. Dia akan datang memulai lagi new beginning yang absolute. Very, very new beginning. Yaitu dia akan menggelorakan, mengefektifkan, dan membawa dunia ini kepada suatu suasana baru. New heaven and new earth. Langit baru dan bumi yang baru. Allah kita, penguasa langit dan bumi, Yesus Kristus, akan datang membawa kerajaannya penuh memenuhi dunia ini. Slide berikut, saudaraku, saya mau berkata kepada kita, waktu antara kedatangan Yesus yang pertama dahulu, yang itu ujungnya adalah kenaikan Yesus ke sorga, dengan kedatangan dia yang kedua kelak, jadi from the first coming and the second coming, ini adalah masa atau sebuah etape waktu telah dimulai pada kedatangan itu, new beginning. Sepanjang masa ini sampai kedatangan kedua adalah preparation for the ultimate new beginning. Akan ada permulaan yang benar-benar baru. Yaitu di Wahyu 21 ayat 5 dikatakan, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Behold, I make all things new. Jadi saudaraku, kita sekarang sedang memasuki gelombang new beginningnya Allah pasca pandemik. Secara khusus bagi gereja kita, kebangkitan kaum muda. Generasi yang senior bukannya tidak akan bekerja, tetapi dibangkitkan suatu generasi yang muda. Raising up generation, excellent generation, untuk melaksanakan misi Allah melalui gereja kita. So, kita sambut tahun 2022 ini, welcoming the new year 2022, saudaraku. Let us walk with Christ. Mari berjalan bersama dengan Kristus. New beginning ini dimulai dan kita menjalaninya bersama dengan Tuhan.
kita cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kita melihat penuaian yang besar. Bersama dengan Tuhan kita menerima the great things available for us. Tuhan memberkati jemaat GBI Avia dan siapapun yang bersama kita di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan kami di awal tahun ini tentang new beginning yang selalu Tuhan kerjakan dari zaman ke zaman. New beginnings artinya ada banyak permulaan-permulaan baru. Dan bagi kami sambut tahun 2022 sebagai permulaan yang baru lagi. Kegerakan terjadi di gereja kami secara khusus raising up the new generation. Youth generation dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu melalui pekerjaan Tuhan di gereja kami. Berkati gereja-Mu Tuhan, gereja GBI Avia Mandarin Service di semua cabang yang ada. Berkati para gembalanya, berkati jemaatnya, berkati movement di gereja ini. Bagi-Mu lah pujian, hormat dan kemuliaan, berkat-Mu turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat Tahun Baru, Singmin Mong En. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita memasuki tahun baru, selalu ada sukacita, ada semangat baru dan pengharapan baru. Firman Tuhan di Ratapan 3 ayat 22-23 tertulis, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Supaya kita dapat menerima dan menikmati rahmat baru, yaitu berkat-berkat dari Tuhan, maka di Yosua pasal 1 ayat 7-9 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, senantiasa memperkatakan firman Tuhan, renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2022 untuk seluruh jemaat GBI Avia dimanapun saat ini Anda berada. Saudara, hari ini kita memasuki lembaran baru, yaitu tahun 2022. Dan kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Apakah pandemi akan benar-benar berlalu, habis, dan kita aman, atau tidak? Tetapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, biarlah kita tetap percaya bahwa kalau sampai hari ini saudara dan saya boleh ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan berarti kita sudah melewati tahun-tahun di belakang kita, dan kita juga akan melewati tahun ini bersama dengan Tuhan. Matius 6 ayat 26 mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Saudara, dikatakan, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bapak kita, saudara, Bapaknya saudara dan saya yang memberi makan burung-burung, yang memelihara burung-burung itu. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah saudara dan saya jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, kalau saudara melihat di belakang saya,
itu namanya burung kokokan atau bango putih. Burung itu setiap tahun antara Oktober sampai bulan Maret ribuan datang ke satu desa Petulu namanya di Ubud. Nah saudara, setiap pagi mereka bergerombol, mereka akan berkicau, mereka akan bernyanyi. Luar biasa sekali. Mereka tidak takut. Makan apa ya nanti ya? Mereka nggak takut kelaparan. Ada saja yang bisa mereka makan. Hari ini saya mengajak setiap kita belajar mengandalkan Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan, bahwa kalau burung-burung di udara saja dipelihara, saudara dan saya pasti dipelihara. Selamat tahun baru 2022, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year, selamat tahun baru. Walaupun tak ada yang mampu memutar waktu untuk kembali membuat awal yang baru, setiap orang dapat memulai dari sekarang dan membuat akhir yang baru. Demikian yang disampaikan oleh Kalbar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di awal tahun ini saya rindu setiap kita menjalaninya dengan sukacita, keberanian. Jangan takut, sebab Tuhan yang akan memimpin dan menuntun hidup kita. Ulangan 31 ayat 8, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Percayalah, Tuhan akan menyertai dan memberkati hidupmu di tahun 2022. Sekali lagi selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. 弟兄姊妹，大家好！在今年的新春里面，我恭祝大家新年蒙恩，神里面的恩典祝福满满。现在有一段经文来鼓励弟兄姊妹一起的进步，一起的坚固信心，就是在诗篇第147篇11节和14节。耶和华喜爱敬畏他和盼望他慈爱的人，他使你境内平安，用上好的麦子使你满足，用信心来迎接你2022年必大大的蒙恩福。 Salam, jemaat Tuhan GBI Seapia dimanapun berada. Saya pendeta muda Dr. Andus Hatuawan Pasaribu, Gembala GBI Apia Stabat, mengucapkan kepada kita semua selamat tahun baru tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang tahun yang kita jalani ini. Sebagai pesan firman Tuhan bagi kita dari kitab Mazmur pasal yang 78 ayat yang ke-72, dia mengatakan demikian: Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun dengan kecakapan tangannya. Kita menjalani tahun 2022 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi yang pasti, Tuhan Yesus telah memberikan jaminan kepada kita, yaitu Dia akan menuntun dengan ketulusan hati, dan Dia akan melatih kecakapan tangan kita. Kita percaya kita jalani tahun ini dengan hati yang tulus, melayani dengan ketulusan, dan kita percaya Tuhan akan memberikan kecakapan. Kecakapan artinya kekuatan, kemampuan, kuasa untuk menghadapi setiap kehidupan kita. Selamat tahun baru tahun 2022. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Salam. Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya Pastor Andi mewakili jemaat yang ada di GBI Apia Setiabudi English Service mengucapkan selamat tahun baru 2022.
Meskipun hari-hari ini kita tahu keadaan begitu sangat sulit, susah, tapi percayalah, karena Alkitab berkata rancangan Allah adalah rancangan sukacita, damai sejahtera, penuh pengharapan. Saya yakin dan percaya kalau kita semuanya tetap fokus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ini, maka apapun persoalan kita, semuanya bisa kita lalui dengan sukacita dan sejahtera. Karena itu janji Allah. Mari kita raih janji Allah ini. Kemenangan demi kemenangan menjadi milik kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat tahun baru tahun 2022. Puji Tuhan, kita memasuki tahun yang luar biasa. Semangat terus, berjuang terus, bahwa kasih Tuhan tidak pernah mundur. Kasih Tuhan selalu baru, dan tahun yang baru ini membawa semangat yang baru. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Markus 5 ayat 35 mengatakan demikian. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Saudara-saudara, percaya saja bahwa tahun 2022 bukan tahun yang menakutkan, tapi tahun yang membangkitkan gairah kita, semangat kita yang baru. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menyembuhkan, bahkan engkau akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Shalom, selamat tahun baru, dan saya yakin dalam tahun baru ini kita akan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Maka untuk itu ayat firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita sebagai pegangan kita di dalam memasuki tahun yang baru ini, yaitu saya ambil dari firman Tuhan Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itulah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita, dan kiranya berkat Tuhan melimpah melalui usaha pekerjaan kita. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertaimu, memberkatimu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.